Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Amalia Putri Firdausi. Di sini saya akan menjelaskan analisis data tabel. Nah, kemarin kita sudah sempat mempelajari mengenai goal seek dan skenario manager. Seperti halnya goal seek dan skenario manager, data tabel juga merupakan model pengadaan suatu persoalan atau what if analysis, di mana data tabel ini menampilkan sederetan perhitungan menggunakan fungsi atau rumus yang sama dengan nilai yang berbeda untuk masing-masing perhitungan. Contoh sederhana adalah perhitungan suatu bidang atau tanah dengan nilai masukan panjang dan lebar. Untuk menghitung luas suatu bidang adalah perkalian antara panjang dan lebar. Lalu nilai luas akan berubah-ubah seandainya terdapat perubahan panjang dan lebar. Panjang atau lebar yang dapat berubah-ubah inilah yang disebut dengan variabel. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal seperti berikut. Di sini saya sudah tabulasikan contoh soal berupa harga tanah yang berdasarkan panjang dan lebar ya. Di sini panjangnya yaitu 21 meter, lebar 12, lalu luasnya 7,25. Nah, untuk membuat analisis data berupa data tabel, kita harus menuliskannya bisa secara vertikal ataupun secara horizontal. Nah, untuk tabulasi yang saya buatkan ini yaitu penulisan di mana outputnya saya tuliskan secara vertikal ya, artinya menurun ke bawah. Nah, kita ingin lihat di sini outputnya yaitu harga per meter kubik setiap perbedaan 50.000 harga ya, setiap harga per meternya berbeda 50.000 harga. Nah, bagaimana caranya untuk membuat analisis data tabel ya? Yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu harga tanah. Di sini adalah harga tanah yang dimaksud adalah harga tanah dari harga per meter kubiknya yaitu 750.000. Nah, di sini contohnya yaitu ada seorang pemilik yang merencanakan untuk membeli sebidang tanah di posisi yang dianggap strategis, di mana si pemilik ini memperkirakan harga pasar per meter kubiknya yaitu 750.000. Namun ternyata banyak sekali informasi yang didapatkan dan semua simpang siur, sehingga ada yang mengatakan harga per meternya hanya 500.000 sampai 1 juta ya. Dengan menggunakan fasilitas data tabel, si pemilik tanah ini dapat dengan mudah menghitung harga tanah jika dibuat kisaran antara 550.000 sampai 1 juta dengan kenaikan 50.000 tanpa harus dilakukan secara manual. Nah, kita menentukan harga tanah sebagai inputnya terlebih dahulu ya, dimana si pemilik tanah ini mengasumsikan bahwa harga tanahnya 750.000 per meter kuadrat. Nah, harga tanah bisa kita dapatkan dari luasan tanah yang berada di di sel C8 dikalikan dengan harga tanah per meter kuadrat. Nah, di sini didapatkan bahwa harga tanah asumsi awal yaitu sekian. Lalu si pemilik ini ingin mengetahui berapa sih harga tanah apabila asumsi harga per meternya yaitu 550 sampai 1 juta ya. Maaf, ini saya tambahkan. Baik, setelah kita memasukkan input harga tanahnya, kita bisa memulai dengan cara memblok range atau sel B12 sampai C21 ya. Ingat di kolom
di sel judul tabel ini harus ikut terblok supaya nanti yang terisikan harga tanah yang ingin kita ketahui yaitu di kisaran 550 sampai 1 juta rupiah. Setelah kita blok, kita klik menu data atau kita pilih menu data ya, di mana tempat what if analisis ini berada. Setelah itu kita klik data tabel. Nah, untuk row input cell ini dikosongkan saja karena kita di sini bentuknya yaitu secara vertikal, artinya yang kita pakai yaitu menu kolom input cell. Berbeda halnya apabila kita memakai bentuk horizontal. Kalau horizontal kita memakainya row input cell. Jadi row input cellnya ini kita kosongkan, kita memakai yang kolom input cell. Nah, kita pilih kolom input cell yaitu kolom C9 ya, dimana harga asumsi awal harga per meter kuadratnya. Oke, setelah itu kita klik OK. Baik, berikut tampilan setelah kita klik OK ya, bahwa terlihat bahwa di sini harga tanah dengan asumsi per meternya 550.000 sampai 1 juta bisa terhitung secara otomatis. Jadi semuanya tidak perlu kita hitung secara manual. Nah, selanjutnya mungkin Anda bisa latihan ya soal-soal yang ada di modul praktikum untuk soal latihan 2 dan seterusnya. Baik, terima kasih semuanya. Cuman berpesan aja ya, selamat belajar. Ini merupakan materi terakhir untuk praktikum ya. Minggu depan mungkin Anda sudah masuki masa liburan, ataupun mungkin nanti ada kuis atau UTS ya, UTS Aplikom, nanti akan dikabarin lebih lanjut lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.